Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu kita di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Minggu terakhir ya, ini hari Minggu yang terakhir di bulan Juli. Nah, kemarin 3 hari kita sudah mengikuti SIL online kita ya. Temanya masih ingat ya? Aku oke. Nah, hari ini kita juga masih akan terus belajar dalam sekolah minggu di pelajaran yang keempat. Judulnya Aku Peduli. Hari ini pelajaran yang keempat dengan judul Aku Peduli. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau beri buat kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk 3 hari kemarin ketika kami boleh mengikuti SIL dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Dan Kau memberkati juga ketika pagi ini kami akan belajar kembali dalam kelas sekolah minggu. Kau memberkati acara kami dari awal sampai akhir, supaya kami boleh belajar dan juga boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing, supaya kami semua boleh tetap bersuka cita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau terus bergembira ya, karena walaupun kita di rumah kita tetap bisa bersuka cita. Kemarin ikut SIL-nya semuanya hebat-hebat ya, ngapalin ayat, bikin hasta-karya, wah luar biasa. Nah, hari ini kita mau nyanyi, ada satu lagu judulnya Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Kita mau bersuka cita bersama-sama ya. Nanti ngikutin Bu Moni gerakannya ya. Bergembira untuk menyanyikan kasih Tuhan Yesus ya, dan kita perlu terus untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini pelajaran sekolah minggu kita diambil dari bacaan firman Tuhan kita, yaitu 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di dalam rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi,
maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Bacaan firman Tuhan kita hari ini, nanti kita akan menyimak cerita Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masih nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. Yo, kita nyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Jab Jesus mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jesus mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Jesus mere घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Ya, pintar semuanya ya. Sekarang waktunya kita tenang, memperhatikan cerita Alkitab kita. Lili. Ya, ada apa Lilo? Ayo kita mendengar cerita Alkitab. Hah? Nyanyinya sudah selesai toh? Ya sudah. Ayo teman-teman, sekarang waktunya kita tenang memperhatikan cerita Alkitab kita hari ini ya. Oke. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah tentang Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus ketika dia sedang di dalam penjara. Rasul Paulus menulis supaya jemaat Korintus menolong orang-orang atau gereja yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus sudah pernah pergi ke Yerusalem dan ternyata ketika Rasul Paulus di penjara, dia mendengar bahwa jemaat yang ada di Yerusalem sedang mengalami kesulitan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk menolong jemaat di Yerusalem. Bagaimana mereka bisa menolong? Rasul Paulus menyarankan supaya setiap orang memberikan dari apa yang dimiliki. Setiap hari pertama dari tiap minggu, setiap jemaat boleh memberikan persembahan, menyisihkan dari apa yang dimiliki untuk bisa menolong jemaat di Yerusalem. Nah, lalu apa yang dari cerita ini apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita mendengar ada orang lain atau teman-teman kita di gereja lain yang kesulitan? Kita bisa mendoakan mereka, itu bagian dari kita peduli kepada mereka. Selain berdoa, kita juga perlu belajar untuk berbagi. Sama seperti gambar ini ya, ada kakak yang berbagi apel pada adiknya. Demikian juga dengan kita, ketika kita memiliki sesuatu dan kita bisa membaginya kepada yang lain, akan lebih baik ketika kita berbagi. Selain itu, kita juga bisa mengumpulkan persembahan. Seperti yang ada di gambar ini, anak-anak kecil itu berusaha untuk mencari sumbangan dari orang-orang dewasa untuk menolong apa yang akan mereka lakukan untuk bisa membantu orang lain. Selain itu, juga kita bisa memberikan persembahan. Meskipun uang kita sedikit, tetapi kita mengumpulkan semuanya lama-lama akan menjadi banyak dan itu menolong teman-teman kita atau orang-orang lain yang ada di gereja lain yang membutuhkan. Sekian cerita kita pada pagi hari ini.
Teman-teman, ternyata hari ini kita belajar bahwa kita perlu juga memperhatikan orang lain, teman-teman kita yang ada di tempat yang lain dan juga di gereja yang lain yang membutuhkan pertolongan. Mari kita peduli dan mendoakan, memberi apa yang bisa kita berikan. Gitu ya Lilo? Iya. Oke deh teman-teman, sampai ketemu lagi di cerita Alkitab berikutnya. Dadah. Kita sudah mendengarkan dan menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Jangan lupa merekam ayat hafalannya hari ini sesuai yang ada di lembar pelajaran murid masing-masing dan mengerjakan tugasnya ya. Ada yang tugas mewarnai, ada yang tugas mengerjakan soal. Kemudian jangan lupa di setiap lembaran ada bacaan Alkitab tiap hari. Nah, kita belajar membaca Alkitab tiap hari ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita masih nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Memuji Tuhan Selalu. Kita peduli dan kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Mari. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Bagaimana suaranya yang keras? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, kita mau berdoa untuk menutup acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah sampai di akhir acara kelas sekolah minggu kita hari ini. Dan kami bersyukur Engkau menolong kami, mengingatkan kami untuk tetap peduli, saling mengasihi, dan saling menolong satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh melakukan di rumah kami masing-masing, ketika kami belajar dari rumah, dan juga ketika kami membantu orang tua kami melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Engkau memberkati kami semua, supaya kami juga boleh belajar dengan baik, dan Engkau juga menolong kami supaya kami boleh mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami, dan juga menolong mereka dalam segala tugas yang diberikan bagi kami masing-masing. Engkau memberkati orang tua kami ketika mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.